Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah kesibukan kita yang begitu padat, kita masih diizinkan Allah hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan menuntut ilmu itu, kata Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi juga mengatakan, apabila kalian melihat taman surga, maka hadirilah taman itu. Dan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Kenapa disebut dengan taman surga? Surga itu adalah Darussalam, tempat keselamatan, kedamaian. Maka orang yang berada di dalam surga akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, kesejukan, ketentraman. Dan di dunia, untuk bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman itu Allah jadikan satu raudhah, satu taman. Yang taman itu adalah majelis ilmu. Karena itu maka jangan capek-capek, jangan sungkan-sungkan untuk selalu menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena di situ banyak keberkahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 111 sampai 112. Masih bicara di seputar tentang orang-orang Yahudi. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan bahas ayat ke-113 surat Al-Baqarah. Bagi yang ada Al-Qur'annya silakan dibuka. Baik yang ada di HP ataupun Al-Qur'an yang ada di hadapan kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 113 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qawlihim. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت, waw ini adalah waw ibtida. Kita ulang-ulang kembali waw kedudukannya sebagai pemanis di dalam sebuah kalimat. Karena itu maka tidak perlu diartikan. Qalat itu dari kata qala. Qala itu artinya berkata. Qala yaqulu qaulun, jamaknya aqwal. Maka muncul istilah aqwalul ulama, pendapat para ulama. Siapa yang berkata al-yahudu? Kedudukannya sebagai fa'il marfu'un bid-dhammah. Maka tandanya itu dhammah. Karena dia adalah fa'il. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek. Siapa yang berkata? Orang Yahudi. Al-Yahud. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama, Bani Israel. Bani Israel ini adalah
anak cucu keturunan Nabi Yakub. Ada 12 anak Nabi Yakub dari 4 orang istri. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ke-12 tersebut nanti akan membentuk kabilah, suku. Makanya pada saat perjalanan Nabi Musa dengan Bani Israel, itu ketika membuat mata air dari batu, itu ada 12 mata air yang keluar, yang masing-masing kabilah itu mendapatkan satu mata air. Karena kalau cuma satu mata air 12 itu bisa berebutan, bisa muncul peperangan. Kenapa? Sumber kehidupan itu adalah air, apalagi di padang pasir. Makanya dibuat 12. Dalam perkembangannya itu nanti kemudian ada anak keturunan Nabi Yakub namanya Yahuda. Nah, Yahuda ini nanti akan membentuk kabilah yang disebut dengan Banil Yahud. Tetapi di dalam konteks ini yang dimaksud dengan Yahudi ini adalah komunitas agama. Orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa tetapi mengalami modifikasi. Sudah dimodifikasi. Maka kalau ditanya, Anda percaya enggak dengan kitab Taurat? Percaya. Seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi kalau ditanya, percaya enggak dengan kitab Taurat saat ini? Jawabannya, kita enggak perlu komentar. Tawakuf. Kenapa? Karena sudah mengalami tahrif. Mengalami ta'dil, perubahan-perubahan. Siapa yang bilang ada perubahan? Allah. Dan itu terbukti dalam penelitian-penelitian kitab suci. Ternyata kitab Taurat itu memang sudah mengalami tahrif. Apa? Misalnya ramalan kenabian Muhammad di dalam kitab Taurat itu diubah, diganti. Bahkan mereka itu kata Allah mengenal datangnya Muhammad itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Berarti dekat sekali. Tapi karena hasadan min indi anfusihim, sifat dengki yang ada dalam diri mereka, mereka nggak mau terima itu. Kenapa? Karena Muhammad itu dari Bani Ismail, keturunan Ismail. Yang mereka harapkan dari Ishak, keturunan Ishak tuh. Maka kata Yahudi di sini adalah komunitas yang mengikut ajaran Nabi Musa yang tinggal di Madinah. Itu Yahud. Yang kedua, perkataannya apa? Laisatin nasara ala syai'in. Kata orang Yahudi, orang-orang Nasoro itu tidak berada dalam kebenaran. Jadi mereka itu mengatakan orang-orang Nasoro itu sesat. Orang Yahudi yang bilang. Siapa Nasoro? Nasoro itu adalah satu komunitas pengikut Nabi Isa. Tetapi diambil kata Nasoro itu karena merujuk pada satu kota yang ada di Palestina. Namanya An-Nasirah. Lalu kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan Nazaret. Lalu kemudian diambil di dalam Al-Quran dengan Nasara. Artinya apa? Pengikut Nabi Musa yang berasal dari Nazaret. Yang kemudian mengalami perubahan kata menjadi komunitas Kristen. Bedakan Kristen dengan Nasara, Pak. Kalau Kristen itu pengikut ajaran Paulus. Kalau Nasara di sini pengikut ajaran Nabi Isa, tapi kitab sucinya sudah diubah, sudah mengalami perubahan dan banyak diubah. Kita pernah bahas perubahan-perubahan itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kata orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka sesat. Waqalatin Nasara, berkata orang-orang Nasara, orang-orang Kristen pengikut, yang dimaksud bukan Kristen ya, tetapi orang-orang pengikut Nabi Isa yang ada di Madinah mengatakan laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi yang sesat. Tuh, jadi dua komunitas agama ini saling mengklaim dirinya yang paling benar. Yang lain salah.
Wahum yatlunal kitab, padahal mereka itu kata Allah yatlunal kitab. Mereka yatlu, membaca, memahami Alkitab, apa? Taurat dan Injil. Istilah membaca itu ada dua digunakan Allah dalam Al-Quran. Pertama, tala yatlu. Yang kedua, qara'a yaqra'u. Dua tuh. Maka kita gunakan istilah tilawatul Quran. Ada yang menggunakan qiraatul Quran. Keduanya beda meskipun maknanya sama. Tetapi muatan di dalam kalimat bahasa Arab itu beda. Bahasa Arab itu bahasa paling kaya. Dibandingkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya, bahasa Arab itu yang paling kaya. Karena satu ungkapan itu bisa menggunakan banyak kosakata. Misalnya kata putih dalam bahasa Arab itu bukan cuma abyad, tapi bisa maknanya beda-beda. Kata-katanya beda-beda. Kalau putih itu terkait dengan baju, maka gunakan abyad. Tapi kalau putih itu terkait dengan kulit, tuh ada orang kulitnya putih kan? Tapi sama nggak dengan baju? Beda. Maka menggunakan kalau laki-laki azhar, kulitnya bersinar. Dia glowing. Apa glowing tuh? Hah? Kinclong tuh. Tahu aja dia. Berarti milenial. Kalau orang-orang sekarang kan bilang glowing wajahnya. Artinya bersinar tuh. Itu azhar. Maka orang bilang rajulun azhar. Tapi kalau rajulun azhari berarti dia alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Dia azhari itu, azhariyun. Yang kedua, kalau perempuan apakah menggunakan kata azhar atau zahra? Bukan, tapi menggunakan imra'atun urbubah. Perempuan yang putih kulitnya. Tapi ingat, putihnya enggak seperti putih baju. Enggak seperti putih tembok. Itu bahasa Arab. Banyak tuh. Sampai ratusan kosakata menjelaskan itu. Makanya orang yang belajar bahasa Arab nggak akan pernah selesai. Karena bahasanya sangat mendalam dan sangat kaya dengan kosakata. Sementara kata qiraah tuh yang beda dengan tilawah. Kalau tilawah itu memahami dia. Yatlunal kitab. Tidak dibilang yaqra'unal kitab. Tapi yatlunal kitab. Mereka membaca dan mereka memahaminya. Di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil, itu agama mereka sama, datang dari Allah. Nah, antara Yahudi dan Nasrani zaman Nabi Muhammad itu sudah konflik. Dan konflik itu terus berlangsung sampai saat ini. Cuma orang-orang Indonesia yang Kristen suka mendukung Israel, Yahudi. Itu keliru. Kenapa? Mereka sendiri itu berdua nggak pernah akrab, nggak pernah akur, selalu ribut. Di mana ributnya sampai sekarang? Misalnya orang-orang Yahudi mengatakan Nasrani itu penyembah manusia. Makanya mereka benci banget dengan orang Kristen, dengan orang Nasrani. Kenapa? Bahkan Nabi Isa dianggap waladuz zina, anak zina. Itu Yahudi itu. Dan kata Yahudi, orang-orang Nasrani itu adalah penyembah manusia, sesat, menyimpang dari monoteisme. Makanya pernah ada sejenis survei, sosial eksperimen sosial, ditanya, Anda kalau memilih antara gereja dengan masjid untuk ibadah, mana yang Anda pilih? Sebagian besar, semuanya. Ketika diberikan pilihan, mereka mengatakan masjid. Kenapa? Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Yahudi sama mereka. Tuh, mereka pilih. Kenapa? Sama-sama menyembah Tuhan yang esa, monoteistik. Lalu ditanya, kenapa bukan di gereja? Di gereja itu penuh dengan kesesatan. Karena menyembah manusia. Sementara orang-orang Kristen mengatakan Yahudi sesat. Kenapa? Yahudi menolak Al-Masih. Siapa Al-Masih? Nabi Isa. Al-Masih ibnu Maryam. Nabi Isa. Mesias yang akan datang. Sehingga kata orang Kristen, orang-orang Yahudi kehilangan status umat pilihan.
Umat pilihan Allah. Makanya antara kedua agama ini sampai sekarang masih konflik. Dan konfliknya itu terus berlangsung sampai orang Yahudi menuduh orang-orang Kristen itu mencuri perjanjian lama. Karena orang-orang Kristen pakai juga perjanjian lama. Sementara perjanjian lama itu diturunkan kepada Nabi Musa. Menurut keyakinan orang-orang Yahudi itu. Kata orang Kristen, orang-orang Yahudi menolak perjanjian baru, yaitu Bible. Jadi konflik Pak, sampai saat. Makanya kalau kita lihat di YouTube tuh, mereka itu anti banget tuh dengan Kristen. Cuma orang Indonesia banyak bodohnya yang Kristen. Kita bukan menjelekan mereka. Mereka enggak ngerti itu apa yang terjadi antara agama mereka dengan agama Yahudi. Tapi kalau dibandingkan nih, dibandingkan agama Yahudi dengan agama Nasara tuh, kata Allah yang lebih dekat kecintaannya kepada umat Islam tuh Nasara. Pendeta-pendeta Nasrani itu. Coba baca dalam Al-Quran surat Al-A'raf tuh. Kapan-kapan kita akan bahas itu. Nanti sampai surat Al-A'raf. Gak tahu masih hidup nggak kita? Ini aja sudah berapa tahun nih pertemuan ke-72 masih Al-Baqarah 113. Kena satu ayat aja. Nggak usah pikirin habis Pak ya. Kalau pikirin habis Pak jenuh. Ikutin aja duduk. Tidur juga nggak apa-apa di belakang kok. Ada yang tidur nggak belakang? Banyak. Berarti numpang tidur doang di sini. Jadi ikuti aja. Jalankan. Kenapa? Pahalanya besar. Tapi niatkan iktikaf nih. Enaknya kalau ngaji di masjid, kita banyak pahalanya. Niat iktikaf dapat pahala. Dengerin ngaji dapat pahala. Jadi double pahala. Dan ingat Pak, hidup kita cari pahala. Investasi akhirat. Jangan sampai lupa itu. Sekecil apapun kebaikan lakukan. Nah, kalau kita lihat ayat ini sebenarnya maknanya dalam tuh. Kalau kita istimbatkan hukumnya dari ayat tadi yang saya bacakan, dari satu kalimat dari ayat surat Al-Baqarah 113 itu ada dua pesan yang ingin disampaikan. Apa? Yang pertama, hindari fanatisme buta. Jangan fanatik. Apa itu fanatik? Ta'assub dalam bahasa Arab. Anda ikuti tanpa menggunakan dasar, tapi emosi. Misalnya sama ustadznya fanatik banget. Ustadz mau ngapain? Pokoknya dia bener lah. Salah juga Pak. Lihat juga, ustadz juga manusia. Lihat kalau memang keliru nggak usah diikuti. Nggak usah sampai mengatakan dialah wali min auliyaillah. Jangan juga. Kenapa? Itu bisa memunculkan satu hal yang dilarang oleh Allah yang disebut dengan ta'assub. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan la tuqallidu. Bukan Rasul tapi Imam Syafi'i mengatakan la tuqallidu ala rijalikum. La tuqallidu dinakum ala rijalikum. Jangan kalian taklidkan agamamu terhadap orang. Artinya apa? Anda harus mempelajarinya dengan guru dan membandingkannya dengan yang lain. Itu namanya kritis. Jadi enggak cuma satu aja. Pokoknya kalau dia ngomong gue percaya banget lah. Yang lain gue nggak percaya. Itu terjadi itu. Di kelompok Wahabi itu begitu. Kalau bukan Syekh Albani yang ngomong, gue nggak percaya. Tuh. Itu fanatik Pak. Makanya harus terbuka. Ini diajarkan. Jangan fanatik. Yang kedua, jangan merendahkan agama orang lain. Apalagi merendahkan orang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat tuh, jelas tuh Allah katakan, khusus tuh surat Al-Hujurat surat terbaik. Yang bicara tentang pesan-pesan moral dan akhlak. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian saling menghina. Laki-laki jangan menghina yang lain. Perempuan jangan menghina yang lainnya. Kenapa? Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Itu Islam. Termasuk dengan agama orang lain jangan dihina. Jangan dicaci maki, apalagi dihina Tuhannya. Itu Yesus tuh disalib nggak pakai pakaian tuh. Kan banyak orang menghina, itu jangan. Kenapa? Al-Quran sudah ngingetin kita tuh.
Nanti dicari ayatnya, saya lupa ayat berapa. Kalau nggak salah surat Al-An'am. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Nanti dicari. Janganlah kalian mencela Tuhan selain Allah. Kalau Anda mencela Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh mereka, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Mereka akan mencela Allah tanpa didasari oleh ilmu. Artinya apa? Biarkan agama mereka. Nggak usah kita ikut campur. Lakum dinukum waliyadin itu Islam. Agamamu, agamaku. Agamamu, agamaku, agamaku. Kita beda. Ibadah kita beda. Tapi jangan saling ganggu. Saling menghormati. Makanya dalam Islam nggak boleh kita hancurkan gereja, nggak boleh kita hancurkan komunitas Kristen kalau dia nggak memerangi kita. Itu begitu. Jangan kita mulai duluan. Di dalam ayat ini tersimpan pesan itu. Jangan ngerendahin orang sampai mengatakan dia sesat tuh, yang benar gue nih. Jangan. Atau fanatik tuh. Pokoknya kalau dia ngomong gue percayalah, yang lain gue nggak percaya. Itu hilangkan tuh. Kenapa? Karena itu nanti akan membuat Anda akan muncul permusuhan dengan yang lain tuh. Makanya Imam Syafi'i bagus tuh. Imam Syafi'i dia mengatakan qauli shawabun yahtamilul khata'. Pendapatku itu benar, tapi boleh jadi salah. Imam Syafi'i. Wa qaulu ghairi khata'. Pendapat selainku salah. Yahtamilus shawab, tapi boleh jadi benar. Artinya apa? Tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran itu subjektif tuh. Subjektif itu artinya apa? Ya bisa benar, bisa salah. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau kita berpendapat dan itu sesuai dengan dasar-dasar, maka kita yakinin yang benar. Tapi jangan nyalahin orang. Misalnya apa? Yang kunut jangan nyalahin yang tidak kunut. Yang tidak kunut jangan membid'ahkan yang kunut. Gitu maksudnya. Yang perlu disalahkan siapa? Yang tidak sholat subuh. Itu disalahin tuh. Yang kunut dia sholat kita salahin. Nah, yang berikutnya adalah wahum yatlunal kitab, mereka padahal membaca kitab suci mereka. Artinya apa? Mereka membaca kitab suci mereka, tapi mereka nggak pahami dengan benar, dengan baik. Ini pesannya kepada kita, Anda sebelum mengamalkan sesuatu, pahami itu dulu. Jangan asal ngerjain, apalagi ilmunya bukan ilmu yang kita lihat dari kitab. Tapi ilmu yang kita dengar, itu perlu dicek. Kenapa perlu dicek? Bisa jadi keliru. Cek dulu benar nggak nih? Mana dasarnya? Makanya orang Islam itu jangan mengamalkan sesuatu sebelum memahami. Supaya tidak keliru. Maka para ulama pernah mengatakan man nasyaral ilma qabla tamamihi faqad khana amanatal ilmi wa risalata. Barang siapa yang nyebarin ilmu sebelum dia sempurna terhadap ilmu itu, maka dia telah berkhianat kepada amanah ilmu dan risalah ilmu. Maka pelajari benar. Kalau kita enggak memahami ayat Quran dengan benar, bisa keliru kita, Pak. Bisa berbahaya. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu ketemu dia. Tuh. Kalau kita pahami, Pak, tanpa memahami kenapa, konteksnya apa, sebab nuzulnya apa, dan seterusnya tuh, kita bisa bunuhin orang tuh, Pak. Kenapa? Di situ perintah faqtulul musyrikina haitsu wajadtumum atau haitsu saqiftumum. Bunuhlah, perangilah orang-orang musyrik dimanapun kamu menemukan mereka. Siapa musyrik? Yang menyekutukan Allah. Siapa menyekutukan Allah? Non-muslim. Kesimpulan mereka gitu. Maka muncullah kelompok yang disebut dengan jihadi. Siapa? Di Bali dibomin Pak orang. Dibom tuh. Kenapa? Dianggap darahnya halal untuk ditumpahkan. Kenapa? Non-muslim. Mana dalilnya Anda melakukan itu? Al-Quran yang ngomong tuh. Sama dengan kelompok Khawarij itu, Pak, ketika membunuh Rasulullah, membunuh Ali bin Abi Thalib, namanya Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran 30 juz. Sholat tahajud nggak pernah tinggal. Jidatnya kelihatan nih, min asari sujud tuh tanda ini. Hitam-hitam nih.
Tapi min athari sujud bukan tanda hitam. Pengaruh terhadap sujudnya itu jadi orang soleh. Itu maknanya, bukan tandanya tambah hitam. Kalau mau hitam gampang aja. Bapak sujud, bapak gosok-gosok aja itu. Jadi hitam tuh. Tapi akhlaknya belum tentu berubah kan. Maka Abdurrahman bin yang apal Quran, nggak pernah tinggal puasa Senin Kemis, tahajudnya nggak pernah lepas. Ali bin Abi Thalib dia bunuh. Kenapa? Dianggap Ali bin Abi Thalib kafir. Karena dia menyetujui perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dianggap itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam berarti halal darahnya untuk ditumpahkan. Padahal Ali bin Abi Thalib termasuk 10 yang dikabarkan masuk surga. Gimana ceritanya bisa sesat? Setelah Abdurrahman bin Mulyam, karena tidak memahami Al-Quran dengan baik dan benar, lalu dia mengatakan, ya Allah, saya sudah melaksanakan perintahmu. Ali bin Abi Thalib dibunuh, dia bilang, saya sudah melaksanakan perintahmu. Bayangkan tuh sampai seperti itu. Nah ini, kalau Anda tidak pahami benar tuh ayat, Anda bisa tersesat. Seperti kelompok Amrozi. Pernah dengar? Pemboman di Bali. Dibom itu orang, dianggap darahnya halal. Nah ini karena apa? Tidak memahami ayat Quran dengan benar. Makanya kita harus benar-benar memahami, mengkaji tafsirnya. Tafsir banyak Pak, kaji. Kedua, dari perkataan yatlunal kitab, wahum yatlunal kitab, mereka tidak membaca dengan benar dan memahami dengan benar. Artinya apa? Anda jangan taklid buta dalam beragama, taklid akma. Seperti yang saya katakan tadi, fanatiknya tinggi. Misalnya saya beri contoh. Karena taklid buta, apa aja yang dikatakan oleh dia ikut itu. Dulu Pak ada, tahun 2020, ada seorang ngaku ustadz. Dan viral di media sosial. Karena dia ngaku ustadz, namanya ngaku ya. Berarti bukan ustadz kan? Ngaku sebagai ustadz. Lalu kemudian dia keluarkan fatwa. Boleh nikah sedara. Kalau masih ada hubungan darah, boleh nggak nikah? Menurut dia boleh. Kakak dengan adik menikah, boleh katanya. Yang penting saling ridho, antarodin. Bayangkan antarodin. Pada antarodin itu konsep yang ada dalam muamalah. Jual beli, antarodin, harus ridho. Tidak boleh terpaksa, tidak boleh dipaksa. Ternyata banyak yang ikut tuh. Sampai banyak orang ngeluarin duit tuh supaya bisa melakukan pernikahan itu. Kenapa? Sampai kemudian pelakunya ditangkap polisi. Karena dianggap ajaran sesat. Kenapa bisa banyak orang ikut? Satu, karena mereka itu boleh jadi tidak punya dasar ilmu yang kuat. Yang kedua, mereka enggak ngecek lagi apa yang dikatakan si ustadz itu benar enggak tuh? Dalilnya kuat apa tidak? Itu yang enggak dilakukan. Makanya akal sehat, kalau orang yang taklid buta kepada orang lain, akal sehatnya jadi hilang. Meskipun kita bilangin begitu, tapi nggak percaya Pak. Nah kalau seperti itu repot. Itu namanya khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah kunci hatinya. Susah, dibilanginnya susah. Seperti Fir'aun, dibilanginnya susah oleh Nabi Musa. Udah kasih bukti nih. Ini buktinya. Kenapa saya mengatakan Fir'aun tahu Nabi Musa itu benar? Karena pada saat ketika dia tenggelam, dia bilang, saya beriman kepada Tuhannya Musa. Berarti dia yakin dia benar. Tapi karena itu sudah dalam posisi sakaratul maut, maka la taubata. Wala iman. Tidak ada lagi taubat, tidak lagi bisa berubah iman. Kalau udah nyawa di tenggorokan nih. Kalau sudah naza. Naza itu artinya sudah mau sakaratul maut. Anda taubat, nggak bisa lagi Pak. Kalau sebelumnya boleh. Nah itu yang terjadi kepada Fir'aun. Maka dari ayat ini disimpulkan Anda jangan taklid buta. Kita lanjutkan. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim. Kadzalika, demikian pula. Qala berkata siapa? Alladziina la ya'lamuun, mereka yang enggak ngerti itu, la ya'lamuun. Misla qaulihim, seperti perkataan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mengatakan dan mengklaim diri mereka yang paling benar. Siapa tuh yang dimaksud dengan alladzina la ya'lamun? Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan
orang-orang musyrik, penyembah berhala. Sekarang berhala dalam bentuk patung tidak lagi kita temukan. Tapi banyak kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang membuat agama sendiri itu. Tuhannya misalnya siapa? Dijadikan sebagai Tuhan setan. Kelompok satan. Kelompok macam-macam tuh Pak. Dan mengatakan bahwa diri mereka yang selamat, yang lain tidak selamat. Untuk supaya bisa selamat, mereka lalu kemudian bunuh diri bersama-sama. Ada tuh sekte yang begitu. Nah, yang seperti ini nih, sama dengan orang-orang Yahudi, la ya'lamuna syai'an, tidak ngerti sesuatu tuh. Mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Maka, kalau kita istimbatkan hukum dari ayat tersebut, Anda wajib berpegang pada ilmu yang benar. Apa? Quran dan sunnah. Dan pemahaman yang benar dari para ulama terhadap Quran dan sunnah. Mereka para ulama itu punya alat untuk memahami itu. Misalnya memahami tafsir, dia punya ilmunya, ulumul Quran. Ada ilmu bahasa, ada ilmu asbab nuzul, ilmu-ilmu yang lain. Yang orang-orang yang belajar agama akan belajar itu. Hadis misalnya, dia ngerti mana hadis sahih, hadis tidak sahih, mana hadis lemah. Dia ngerti, dia belajar ilmunya. Maka ada satu ilmu namanya mustalahul hadis. Yang nggak mungkin diajarkan di masjid-masjid. Itu diajarkan di mana? Di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, di perguruan tinggi. Di masjid nggak ada. Kalau ada orang ngajar mustalah hadis, bubar Pak. Nggak ada yang mau ikut. Susah. Apalagi ngajar nahu sorok. Awalnya 20 orang. Besok 15. Besoknya lagi 10. Berikutnya tinggal 2 orang. Besokannya dia sendiri. Nggak ada orang. Kenapa? Memang ilmu itu nggak bisa diajarkan secara umum. Dia ilmu-ilmu yang dipelajari khusus. Termasuk di ilmu ulumul Quran, ulumul hadis. Itu bersifat umum. Kita lanjutkan. Karena waktu kita sangat singkat ya. Sampai jam berapa sih Isya? Jam 7 lewat 8. Oh, masih banyak waktu. Masih 12 menit lagi ya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ini kalimat ketiga. Jadi satu ayat itu bisa dipotong jadi 3 pesan. Ini kalimat ketiga, fallahu yahkumu bainahum. Maka Allah yahkumu yang memutuskan bainahum di antara mereka siapa? Yahudi, Nasrani, orang musyrik. Yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti fima kanu fihi yakhtalifun terhadap apa yang mereka perselisihkan. Yakhtalifun ikhtilaf. Ya tadi yang perselisihkan, yang masuk surga gua, lu nggak masuk surga. Kata dia yang masuk surga gua yang selamat, bukan lu. 3 kelompok ini nih yang mengklaim dirinya masuk surga. Kata Allah, nanti putusannya di akhirat. Siapa yang masuk surga? Yang pasti 3-3-nya nggak masuk surga. Yang masuk surga siapa? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Sebelumnya disebutkan yang Islam menyerahkan diri kepada Allah dan muhsin. Dia melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau ibadah, ibadahnya benar-benar ibadah tuh. Bala man aslama lillahi wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Ayat sebelumnya tuh, kita lihat kembali ke ayat sebelumnya. Nah, kalau ayat yang kelompok ayat yang ketiga ini kalau kita pahami, maka bisa diambil kesimpulan hukum. Apa? Yang pertama, jangan menghakimi keyakinan orang. Jangan bilang, ente masuk neraka. Ente masuk neraka. Jangan menghakimi. Urusan surga dan neraka, urusan Allah. Jangan bilang, ente ini sholatnya bagus banget nih, tiap hari. Pasien saya masuk surga, jangan juga Pak. Kenapa? Bisa jadi di akhir hidupnya belum tentu dia. Kita nggak tahu. Tapi kita minta husnul khotimah tuh. Mengatakan si A masuk surga, si B masuk neraka, jangan. Dilarang menghakimi keyakinan orang. Dilarang meyakini keselamatan orang di akhirat. Itu urusan Allah. Allah memasukkan hambanya ke surga, memasukkan hambanya ke neraka, itu urusan Allah, kewenangan Allah, otoritas Allah. Yang kita wajib lakukan adalah
mencari keridhaan Allah, menyenangkan Allah. Kalau Allah senang, dimasukin kemana kita, Pak? Surga. Tapi kalau Allah nggak senang, neraka itu. Dan Allah punya otoritas full. Nggak ada yang intervensi. Makanya yang kita lakukan apa? Ikuti apa yang diperintahkan Allah. Suruh sholat, sholat. Karena Allah, itu maksudnya. Disuruh sedekah, sedekah. Karena Allah, bukan karena kalau ente sedekah, nanti ente dapat motor. Nah itu, kalau nggak dapat motor, Pak, kecewa dia. Akhirnya apa? Dia nggak percaya sama sedekah itu. Bohong tuh sedekah. Jadi itu munculnya. Maka kita bersedekah, berpuasa, sholat, dan melakukan kebaikan karena Allah perintahkan. Itu intinya. Kalau Allah perintahkan, kita laksanakan, Allah senang. Misalnya bapak nih, saya suruh ambil air di sumur. Setiap saya suruh, selalu dilaksanakan. Saya senang nggak, Pak? Senang. Kalau saya senang, saya bisa kasih apa aja ke ente. Orang hatinya senang, Pak. Makanya kalau orang hatinya lagi senang, bahagia, maka mudah dia memberikan sesuatu. Tapi kalau lagi sumpok, lagi kecewa, mudah nggak ngeluarin sesuatu. Boro-boro ente muncul di depannya, dimaki-maki itu. Datang orang lagi, kesel nih, stres. Tiba-tiba datang, Anda mau minjem duit, bisa nggak? Oh, dimaki-maki nih. Itu maksudnya. Jadi kalau Allah senang sama kita, karena ngikuti apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka surga pasti akan diberikan kepada kita. Maka jangan sok-sokan menghakimi orang lain masuk surga, masuk neraka. Itu urusan Allah, bukan ente. Satu, tugas kita hanya melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, tawakuf dalam perkara yang gaib. Dalam perkara yang terkait dengan persoalan akhirat, kita nggak usah komentar, tawakuf aja. Artinya apa? Jangan memberikan komentar kalau kita tidak mengerti tentang persoalan itu, diam. As-samtu, diam. Bahasanya falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita ngerti, kalau kita ambil pesannya, kalau kita nggak ngerti apa-apa, diam aja, nggak usah memberikan komentar. Itu pandangan fikihnya dari ayat tadi itu. Tapi kalau kita dekati dengan tauhid nih, ayat ini, Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, Allah yang memutuskan di antara mereka pada hari kiamat, itu maksudnya adalah dari kata al-hukmu. Apa itu al-hukmu? Hukmu itu artinya putusan Allah. Hukmu itu artinya kekuasaan Allah, itu hukmu. Walillahi hukmu. Allah punya keputusan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka kata Allah ada 3 tuh. Ulaika humul fasiqun, ulaika humul kafirun, ulaika humul zalimun. 3 tuh. Kafir, fasik, zalim. Tapi yang dimaksud dengan bima anzalallah itu ada 2 pandangan. Ada yang mengatakannya Quran, ada yang mengatakan pemahaman terhadap sesuatu kalau tidak bertentangan dengan Quran itu dianggap bima anzalallah. Tapi kalau orang-orang radikal, Pak, yang dimaksud bima anzalallah ya harus dengan Quran itu. Kalau nggak berpegang pada Quran, maka itu dianggap tauhid. Kalau dianggap tauhid berarti perlu dilakukan pemberontakan. Jangan percaya dengan pemerintahan. Maka muncul tuh satu aliran di dalam Islam yang sangat radikal yang tidak percaya dengan Indonesia. Ada nggak, Pak? Nggak percaya. Tapi anehnya mereka nggak percaya dengan Indonesia, tetapi ngikutin apa yang jadi kebijakan Indonesia. Misalnya apa? Kawin, menikah. Menikahnya di mana? KUA. Kalau menikah nggak di KUA, kira-kira bermasalah nggak? Bermasalah. Kalau dia mau cerai, bingung dia. Cerai aja. Nah, di KUA itu perpanjangan tangan siapa? Pemerintah. Untuk urusan perkawinan, pemerintah. Tapi pemerintah nggak mungkin presiden yang ngawinkan. Betul kan? Presiden mendelegasikan. Kepada siapa? Menteri Agama. Kan nggak mungkin Menteri Agama yang nikahin kita, Pak. Didelegasikan ke siapa? Ke Kemenak. Kota, provinsi dulu. Provinsi Jakarta, di Kanwil tuh. Kanwil Jakarta, delegasikan ke
Kemana? Ke wilayah wali kota atau kabupaten. Provinsi kan ada wilayahnya tuh. Kalau kita wali kota nih. Kalau di daerah lain kabupaten. Kabupaten punya kecamatan. Masing-masing kecamatan ada KUA. Jadi KUA itu ada di kecamatan, bukan kelurahan. Di sini kecamatan apa nih? Palmerah. KUA-nya di mana? Di Kemanggisan. Kebun Jeruk di Saili itu satu-satu, Pak. Cuma di situ. Jadi yang namanya KUA ada kecamatan. Nah, Anda menikah itu di KUA. Catatannya di KUA, kantor urusan agama, itu perpanjangan tangan dari negara. Kalau Anda menikahnya di KUA tapi tidak percaya dengan Indonesia, Anda munafik tuh. Tidak percaya dengan negara tapi masih melaksanakan peraturan negara. Itu satu. Kedua, haji. Haji yang ngurus siapa? Pemerintah. Anda bayar haji ke siapa? Pemerintah. Di mana tuh? Di bank. Nggak percaya dengan bank, riba. Repot itu. Repot itu, Pak. Makanya ikuti apa yang jadi kebijakan negara. Maka Allah turunkan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuhi Allah, patuhi Rasul, patuhi pemimpin di antara kalian. Kenapa? Karena pemimpin, bagaimanapun jeleknya pemimpin, itu bisa nertibin. Meskipun kita nggak suka, masih bisa ditertibin tuh. Misalnya Pak, urusan perkawinan, urusan perhajian, meskipun kemarin berantakan banget ya. Tetapi berantakannya pun hanya sebagian yang merasa. Haji Sarifudin ada nggak tadi? Dia bilang dia aman tuh. Tergantung dari amalnya dia masing-masing. Ada yang enak, ada yang suruh jalan 7 kilo. Macam-macam tuh. Yang pasti semuanya diatur oleh pemerintah. Karena itu maka berdasarkan ayat ini, maka bisa disimpulkan ada 3 poin. Yang pertama, jangan merasa diri kita paling benar. Yang kedua, jangan merendahkan orang lain dan keyakinan orang lain. Yang ketiga, jangan fanatik buta terhadap siapapun, termasuk pada ustadz-ustadz kita. Kalau keliru, kita bilang keliru. Tapi kita hormati dia sebagai guru, jangan kita sebarkan aibnya. Yang keempat, apa? Yang keempat, patuhi pemerintah meskipun pemerintah itu mungkin dalam perjalanannya banyak hal-hal yang menyimpang dan perlu kita kritik. Kalau seandainya negara ini memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, baru kita tolak. Misalnya apa? Sholat dilarang, zakat dilarang, puasa dilarang, haji dilarang tuh. Yang rukun-rukun boleh kita membantah dan memberontak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan dari satu ayat yang sangat padat pesan-pesan moralnya. Semoga semakin banyak wawasan kita sehingga hidup kita lebih mudah dan kita lebih toleran di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.